Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Wawa, guru sosiologi. Kali ini Ibu akan membahas tentang globalisasi dan perubahan komunitas lokal bagian 7. Bagian 7 ini berisi apa saja, yaitu strategi dan berbagai pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan lokal. Pada bagian 6, kalian sudah mempelajari tentang bagaimana ketimpangan sosial. Nah, untuk pertemuan ini kita bahas tentang strategi. Strateginya bagaimana? Nah, kemudian sebelumnya kita bahas dulu reaksi komunitas lokal terhadap globalisasi. Yang pertama adalah Roland Robertson mencatat bahwa yang kita pilih dari hal-hal yang bersifat global itu adalah yang menyenangkan kita. Nah, ia menyebut ini disebut dengan globalisasi dalam tanda kutip, yaitu komunitas lokal menangkap pengaruh global dan mengubahnya menjadi sesuatu yang sesuai dengan selera lokal. Ingat ya, selera lokal. Jadi globalisasi masuk kemudian dipadu padankan dengan selera lokal. Nah, contoh industri film India. Ini yang suka film India ya, lihat menggabungkan ide barat masa kini dengan mitos Hindu, sejarah dan budaya tradisional India. Nah, jadi kalau kita lihat dalam film-film India, mereka tetap menggunakan baju yang perempuan pakai baju sari. Nah, ini. Tapi ya dalam menggunakan baju sari ini budaya Indianya masih ada, tapi dari luar tetap masuk, masih modern. Oke, kita nanti cari contoh yang lainnya ya, yang dari Indonesia misalnya. Yang kedua, kita dapat mencampur unsur-unsur global yang menghasilkan penemuan baru dari hasil penggabungan itu. Nah, menurut Cohen dan Kennedy menyebutnya ini sebagai kreolisasi. Nah, jadi apa itu kreolisasi ini? Menggabungkan penemuan baru itu dengan unsur-unsur global tadi. Nah, contoh tari kreasi barat dengan tari tradisional. Jadi ini namanya kreolisasi. Kalau kita lihat sekarang banyak tari-tari tradisional di Indonesia sudah mulai digabungkan dengan tari kreasi dari barat. Yang ketiga, komunikasi global berarti bahwa sekarang sulit bagi orang untuk tidak memikirkan dengan sungguh-sungguh kejadian-kejadian di dunia atau mengakui bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang berjerikan resiko. Nah, sekarang banyak orang di sini ya reaksi terhadap budaya global. Banyak orang melakukan tindakan-tindakan atau juga protes-protes terhadap adanya globalisasi. Jadi istilahnya disebut dengan anti globalisasi. Karena dianggap globalisasi ini bisa merusak moral, ya bisa merusak jati diri bangsa dan sebagainya. Nah, yang keempat, pengetahuan kita tentang hal-hal global dapat meninggikan kesadaran dan kesetiaan kita terhadap hal-hal penting bagi komunitas lokal. Contoh, semakin menguatnya rasa kebangsaan. Nah, di sini Ibu lihat sekarang semakin banyak pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang atau anak di masyarakat ya, apalagi dengan masuknya budaya-budaya dari luar. Nah, ini tentunya harus diimbangi dengan kuatnya rasa kebangsaan yang ada di dalam ya masyarakat tersebut. Yang kelima, beberapa kelompok religius etnis berusaha mencegah terjadinya globalisasi karena mereka mengartikan hal tersebut sebagai sebuah bentuk penjajahan barat atau serangan terhadap kemurnian budaya dan agama atau kepercayaan mereka. Jadi mereka beranggapan bahwa ya kalau dari budaya barat itu masuk, itu akan mempengaruhi atau merusak yang namanya ya budaya-budaya mereka. Jadi kelompok religius etnis ini berusaha untuk mencegah. Nah, makanya di sini Ibu tayangkan ya gambarnya ini ya, ada seorang anak yang dia tetap melestarikan budaya wayang. Nah,
mencintai Indonesia dengan melestarikan budaya, khawatir ya, karena sekarang sudah mulai banyak nih budaya dari luar masuk, khawatirnya budaya dari dalam itu tersingkirkan. Berikutnya adalah sikap selektif terhadap globalisasi. Nah, ini kita masuk sini. Yang pertama adalah bagi bangsa Indonesia, globalisasi disikapi dengan sikap selektif, arif dan bijaksana. Hal ini dibutuhkan sebagai sikap berhati-hati dalam memilah dan memilih pengaruh yang datang dari luar. Selanjutnya, menghadapi tantangan globalisasi. Selo Sumarjan, untuk menghadapi tantangan globalisasi, bangsa Indonesia membutuhkan unsur-unsur kepribadian sebagai berikut. Yang pertama, setiap individu harus mempunyai pengetahuan yang luas. Kedua, harus mempunyai keahlian. Tiga, mempunyai cita-cita hidup. Empat, memiliki rasa harga diri dan percaya diri. Yang kelima, memiliki kesadaran dan hak kewajiban. 6. Berperilaku sesuai nilai dan kaidah hukum. 7. Mempunyai kemampuan dan kebiasaan berpikir rasional. Nah, ini yang menurut Selo Sumarjan, untuk menghadapi tantangan global itu Indonesia harus mempunyai kepribadian ini. Ya, mau tidak mau ya kita siap untuk menghadapi globalisasi. Selanjutnya, strategi dan pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial. Apa strateginya? Ada 3 strategi. Menurut Jim Ivey, membagi strategi pemberdayaan tersebut menjadi 3, yaitu pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah infrastruktur dan mengubah struktur dan lembaga yang dapat memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan, dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Kalau kita lihat di sini ada gambar jalan ya yang tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain, maka pembangunan itu harus merata. Nah, supaya apa? Ya, supaya pemberdayaan itu menjadi seimbang. Berikutnya adalah pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik dilakukan, perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif. Ketiga, nah ini pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Artinya apa? Pendidikan harus merata. Nah, karena dengan pendidikan maka kita bisa membangun. Kalau kita lihat di sini ada anak berjuang untuk memperoleh pendidikannya, walaupun kondisi pembangunannya masih seperti ini. Oke, selesai. Sampai di sini pertemuan kita, berarti globalisasi sudah selesai. Selanjutnya adalah kita evaluasi. Oke, salam semangat.